Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan YH Education. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara membuat soal ulangan online dengan Quizzes. Oke, langsung saja kita masuk ke browser. Kemudian ketik quizzes.com, enter. Nah, ini adalah tampilan platform Quizzes. Jika kita baru pertama kali gabung di Quizzes, maka langkah pertama adalah kita sign up dulu. Klik sign up. Welcome to Quizzes. Silahkan untuk sign up with Google atau sign up with email. Di sini saya akan sign up with Google karena kita sudah punya akun Google. Klik sign up with Google. Kemudian pilih akun Google kita. Kemudian klik izinkan. Kemudian kita pilih yang add a school. Di sini ada teacher, ada student. Kita pilih yang teacher. I am a teacher. Nah, ini adalah beranda Quizzes. Ketika kita baru masuk ke beranda Quizzes, bahasanya adalah bahasa asing atau bahasa Inggris. Maka untuk mempermudah, kita pilih bahasa Indonesia. Di beranda Quizzes ada beberapa menu. Salah satunya adalah setting. Nah, kita pilih menu setting untuk mengubah bahasa. Klik. Kemudian kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Klik. Nah, sekarang bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Langkah berikutnya untuk membuat soal ulangan di Quizzes, kita
Klik buat. Buat kuis. Berikan nama kuis ini. Misalnya akuntansi sebagai sistem informasi. Saya pilih nama kuis ini karena saya adalah guru ekonomi. Kemudian pilih subjek yang relevan. Misalnya ilmu sosial, klik. Berikutnya, klik selanjutnya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan pertama Anda, di sini ada dua pilihan. Tulis sendiri, dan yang kedua, teleport dari perpustakaan Quizizz. Pertama, saya akan menambahkan pertanyaan dengan tulis sendiri. Klik di sini. Pertanyaan baru. Di sini ada beberapa jenis soal yang bisa kita pilih. Ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, dan terbuka berakhir. Saya akan pilih yang pilihan ganda. Klik di sini. Nah, ini adalah pertanyaan ke-1. Silahkan tulis pertanyaannya di sini. Kemudian optionnya di sini. Untuk menulis pertanyaan, bisa kita ketik langsung di sini pertanyaannya, atau kita buat dulu pertanyaan dan optionnya di Word. Di sini saya akan membuat pertanyaan yang sudah saya buat sebelumnya di Word. Oke, kita buka Word-nya. Kita copy pertanyaannya. Kita paste di sini. Kemudian untuk optionnya juga bisa diketik langsung di sini, atau kita copy paste dari Word.
Nah, di sini optionnya hanya ada 4. Untuk SMA atau SMK optionnya ada 5. Maka kita klik tambah pilihan jawaban. Oke, pertanyaan sudah dibuat, kemudian optionnya juga sudah dibuat. Berikutnya adalah kita pilih durasi atau waktu untuk pengerjaan soalnya. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih yang 20 detik. Kemudian kita pilih jawabannya. Misalnya kita pilih yang ini. Klik di sini. Nah, ini adalah jawaban untuk soal pertama. Warnanya berubah menjadi hijau. Untuk pertanyaan, jika pertanyaannya berupa gambar atau audio, kita klik icon ini. Tambahkan gambar atau audio. Jika optionnya berupa gambar, kita klik icon ini, tambah gambar. Nah, ini adalah tampilan untuk soal kuisisnya dan optionnya. Langkah berikutnya adalah klik simpan. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat soal yang pertama. Untuk membuat soal berikutnya, kita klik pertanyaan baru jika kita akan membuat soal sendiri. Kemudian, jika untuk soal berikutnya kita tidak ingin membuat soal sendiri, kita ingin mengambil atau menambahkan soal dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain, kita pilih yang teleport. Nah, untuk soal yang kedua, saya akan mencoba pilih yang teleport. Klik di sini. Di sini sudah ada soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Untuk topik akuntansi sebagai sistem informasi, di sini sudah ada beberapa soal. Ini adalah soal kelas 12. Kemudian ini soal kelas 11. Nah, untuk akuntansi sebagai sistem informasi itu adalah materi di kelas 12. Maka saya pilih yang ini. Bisa juga kita pilih yang ini. Sama, akuntansi sebagai sistem informasi kelas 12. Kita pilih, kita klik.
Nah, di sini sudah ada soalnya, berikut optionnya, juga jawabannya. Untuk menambahkan soalnya, kita cari soalnya yang sesuai dengan topik soal yang kita buat. Misalnya kita pilih soal yang ini, kita klik tambah. Nah, soalnya sudah bertambah. Kemudian kita pilih lagi, misalkan soal berikutnya masih dari teleport. Nah, berikutnya misalkan kita pilih soal yang ini, klik tambah. Sudah 3 soal kita buat. Soal yang berikutnya, yang keempat, misalkan masih dari teleport. Misalkan kita pilih yang ini, klik tambah. Oke, sudah 4 soal. Di sini saya akan membuat 5 soal. Kita tambahkan satu lagi. Kita pilih soalnya. Nah, misalnya yang ini. Klik tambah. Oke, 5 soal sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah klik icon ini. Soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan ini soal yang kelima. Setelah selesai membuat soal atau menambahkan soal, langkah berikutnya adalah kita atur kuisisnya. Yang pertama, kita bisa tambahkan gambar kuis. Ini adalah opsional. Pilihan saja, boleh ditambahkan, boleh tidak. Misalkan di sini saya akan tambahkan gambar kuis. Klik. Kemudian klik di sini. Nah, kita pilih gambar yang sudah ada di file komputer atau laptop kita. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Oke, sudah ada gambarnya. Berikutnya, pilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia saja, biar mudah dimengerti oleh siswa. Oke, kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasa
Indonesia. Klik. Kemudian pilih kelas. Karena topik akuntansi sebagai sistem informasi adalah soal materi kelas 12, kita pilih yang kelas 12. Klik di sini. Berikutnya, siapa yang bisa melihat kuis ini? Publik artinya terlihat oleh semua orang. Pribadi terlihat oleh Anda, atau ini adalah privat, hanya terlihat oleh kita. Dan yang kita beri link soalnya, kita pilih yang pribadi saja. Klik. Setelah selesai disetting semuanya, berikutnya klik simpan. Oke, setelah soal dibuat, kemudian soalnya sudah kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Langkah berikutnya adalah klik kembali. Nah, ini adalah soal yang sudah kita buat. Untuk memulai game, di sini ada beberapa pilihan. Pertama, main langsung, kemudian jadikan PR. Berikutnya, latihan. Saya akan jelaskan yang main langsung dan yang jadikan PR. Untuk memulai game yang main langsung, ini kita pilih jika kita berada dalam satu ruangan, misalkan ketika tatap muka di kelas, atau ketika dalam seminar atau workshop, kita bisa pilih yang main langsung. Kemudian memulai game dengan jadikan PR. Nah, ini cocok untuk kondisi seperti saat ini ketika sedang melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dengan memilih opsi yang jadikan PR. Kita bisa mengatur waktu kapan siswa bisa mengerjakan PR atau tugasnya atau ulangannya. Jadi siswa bisa mengerjakan di mana saja dan kapan saja. Yang pertama, kita coba yang main langsung. Kita klik. .
untuk soal akuntansi sebagai sistem informasi ada 5 pertanyaan. Kemudian kita pilih mode permainannya, bisa tim, klasik, atau ujian. Untuk klasik, siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individual, dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Kalau tim, siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, tetapi skor dikelompokkan oleh tim. Kemudian, jika kita pilih yang ujian, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius, membutuhkan login. Kemudian di sini ada tetapkan ke kelas pilihan. Ini jika kita sudah ada kelasnya. Kemudian untuk pengaturan lanjutan, di sini ada peluang siswa. Yang pertama, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Kita pilih. Di sini tak terbatas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk ulangan atau untuk PR, kita pilih yang 1 kali saja. Artinya siswa hanya 1 kali saja mengerjakan soalnya. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Nah, ini bisa kita pilih. Kita aktifkan, artinya menampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan, atau pilih mati, artinya tidak menampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Misalnya kita pilih yang mati. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Jika kita mengizinkan, pilih aktif. Jika kita tidak mengizinkan, pilih mati. Kemudian untuk pengaturan permainan, untuk waktu, siswa melihat menghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Klik aktifkan. Kemudian pertanyaan diacak. Kalau mau diacak, kita aktifkan. Kalau tidak, jangan diaktifkan. Kita aktifkan saja. Kemudian pilihan jawaban diacak. Kalau mau diacak, jawabannya kita aktifkan. Kalau tidak, kita nonaktifkan. Oke, kita aktifkan saja. Setelah settingannya semua selesai, berikutnya adalah klik lanjutkan. Untuk pilih mode permainan, kita pilih yang klasik saja. Oke, langkah berikutnya adalah klik lanjutkan. Nah, untuk memainkan game ini, kita bisa menggunakan PC atau laptop maupun HP. Nah, di sini ada joinmyquiz.com. Nah, ini adalah untuk join atau gabung dengan kuis. Silahkan siswa untuk buka browsernya dan ketik joinmyquiz.com.
Kemudian di sini ada kode gamenya. Nah, ini adalah kode yang akan dibagikan ke siswa untuk bisa join atau gabung dengan kuis ini. Kemudian kita klik mulai setelah ada pemain yang bergabung dengan game, atau dengan kata lain ada siswa yang sudah gabung atau join dengan game ini atau kuis ini. Nah, untuk bagaimana caranya siswa mengerjakan kuisnya akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Nah, setelah selesai kuisnya, klik akhiri game. Artinya game sudah berakhir. Oke, kita klik saja. Yang berikutnya adalah jadikan PR. Oke, kita klik. Nah, untuk pilihan yang jadikan PR, peserta didik atau siswa harus menyelesaikan kuis dengan, nah ini bisa kita atur. Nah, untuk defaultnya berlaku untuk hari besoknya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, misalkan kita pilih yang ini saja, 5 Agustus. Kemudian di sini kita bisa batasi waktunya, pengerjaan kuisnya sampai jam berapa. Misalkan sampai jam, nah, di sini ada berapa pilihannya. Misalkan sampai jam 1. Di sini ada AM dan PM. Ya, kita pilih yang AM. Jadi batas waktu pengerjaan kuisnya selama 23 jam 5 menit dari sekarang. Nah, kemudian ini ada settingannya juga, atau yang perlu kita setting. Tetapkan ke kelas. Ini jika kita sudah ada kelas. Kemudian pengaturan lanjutan, pengaturan umum. Ini seperti yang main langsung, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini, apakah tak terbatas atau kita pilih berapa kali, misalkan 1 kali. Nah, untuk PR, tugas atau ulangan, idealnya adalah 1 kali. Artinya siswa hanya bisa mengerjakan kuis ini sebanyak 1 kali. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Apakah kita akan menampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan? Skip. Kalau iya, pilih aktifkan. Kalau tidak, pilih mati. Misalnya kita pilih yang mati saja. Artinya tidak akan menampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Artinya setelah kuis selesai. Apakah siswa bisa melihat pertanyaan dan jawaban di akhir?
Jika iya, kita pilih aktifkan. Jika tidak, kita pilih mati. Misalkan kita pilih yang mati saja. Artinya tidak memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Pengaturan berikutnya, siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Ini adalah bonus yang diberikan oleh kuisis. Misalkan jika siswa benar jawabannya, maka akan mendapat bonus dari kuisis. Kemudian waktu, siswa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Jika mengizinkan, kita aktifkan. Jika tidak, kita nonaktifkan. Kita aktifkan saja. Artinya siswa bisa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Kemudian tunjukkan papan peringkat. Kita aktifkan saja. Artinya nanti siswa dapat melihat peringkatnya. Kemudian pertanyaan diacak, apakah pertanyaan mau diacak atau tidak? Kalau mau diacak, aktifkan. Kalau tidak, dinonaktifkan. Kita aktifkan saja, pertanyaannya diacak. Kemudian pilihan jawaban diacak, apakah jawabannya juga diacak? Kalau mau diacak, kita aktifkan. Kalau tidak, kita nonaktifkan. Kita aktifkan saja, jawabannya diacak. Berikutnya, pertanyaan redemption atau penebusan. Memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Nah, misalkan di akhir kuis ada jawaban yang salah, maka diberi kesempatan untuk kembali mengerjakan soal yang salah tersebut. Jika mengizinkan, aktifkan. Jika tidak, dimatikan saja. Oke, kita matikan saja. Artinya tidak memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah ketika pengerjaan kuisnya sudah selesai oleh siswa tersebut. Kemudian musik. Mainkan musik pada perangkat siswa. Kalau diizinkan, aktifkan. Kalau tidak, dinonaktifkan. Kita aktifkan saja. Kemudian perlihatkan meme. Tunjukkan gambar lucu setelah pertanyaan. Jika kita mengizinkan, kita aktifkan. Jika tidak, kita nonaktifkan saja. Kita aktifkan saja. Nah, ini adalah meme atau gambar lucu. Ini bisa kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini, klik, atau yang ini, klik. Kita pilih yang acak saja, klik. Setelah settingannya semuanya selesai, kita klik lanjutkan. Klik di sini. Nah, di sini ada berbagi link. Ini adalah tautan linknya. Nah, ini kita klik tautan untuk linknya jika kelasnya itu menggunakan Google Classroom. Kita sematkan link ini di Google Classroom. Jika kelasnya menggunakan selain Google Classroom, misalkan WhatsApp atau WA, kita gunakan yang ini saja.
minta peserta untuk membuka join myquiz.com. Artinya di browser siswa silakan untuk mengetik dan membuka join myquiz.com. Kemudian kita berikan kodenya ini kepada siswa untuk dimasukkan agar bisa join atau gabung dengan kuis ini. Ini adalah kodenya atau PIN-nya. Nah, untuk bagaimana caranya siswa join atau gabung ke kuis ini, bagaimana caranya siswa mengerjakan kuisnya akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Nah, setelah waktu gamenya selesai, kita klik akhiri game. Klik di sini. Apakah Anda ingin mengakhiri permainan ini? Ya. Klik di sini. Untuk melihat soal kuis yang sudah kita buat, kita klik My Library. Klik di sini. Nah, ini adalah soal kuis yang sudah kita buat di Quizizz. Demikian bagaimana caranya membuat soal ulangan online di Quizizz. Nah, untuk bagaimana caranya siswa join atau gabung ke Quizizz dan bagaimana caranya siswa mengerjakan soal online di Quizizz, nanti saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.